Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Jumpa lagi dengan saya Ponco Setiawan di channel Kelas Dunia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang judulnya adalah konten tidak selalu menghasilkan. Saya sebelumnya mau cerita kepada Anda tentang awal mula channel Kelas Dunia dan juga akun saya di Instagram, namanya adalah Jasa Tukang Surabaya. Itu juga ada di TikTok itu dengan nama yang sama, yaitu Jasa Tukang Surabaya juga. Jadi memang saya flashback dulu. Yang pertama adalah saya memang senang dengan bangunan. Jadi saya kalau melihat rumah bagus itu bertanya-tanya, yaitu siapa yang mengerjakan, tukangnya siapa, duit yang dikeluarkan berapa. Bahkan kemudian ada pertanyaan begini, itu yang punya rumah itu kerjanya apa? Itu sering saya sering melintas ya di di kepala saya, itu sering melintas. Nah, akhirnya saya coba untuk ngulik-ngulik tentang bangunan. Kemudian juga waktu itu saya pernah juga terjebak dengan tukang yang salah ya. Jadi itu jadi pengalaman yang sangat berarti bagi saya. Jadi intinya saya senang bangunan. Jadi senang bahas-bahas bangunan meskipun juga tidak terlalu teknis, hanya bangunan-bangunan yang simple saja, tidak terlalu rumit. Yang kedua itu kebetulan juga saya hobi itu untuk bikin VT, untuk bikin konten di YouTube. Jadi bikin video itu sudah lama ya saya lakuin, bahkan sebelum, kalau saya niat awalnya itu 2017 itu saya sudah bikin video-video di YouTube dan belum berhasil juga ya, belum bisa mendapatkan banyak follower, belum mendapatkan subscriber. Itu ya masih magak lah sejak tahun 2017 bro, 18, 19, 20, 12, berarti 5 tahun yang lalu. Bahkan sebelum 2017 saya sudah seneng gitu ngelihat vlognya, misalkan Casey Neistat ya. Saya tertarik juga dengan dunia internet marketer gitu, marketing yang jualan lewat media sosial termasuk di YouTube gitu kan. Saya tertarik dengan itu dan saya hobi untuk bisa share ke jenengan lewat sebuah video seperti itu. Yang kedua. Yang ketiga, kebetulan juga di lingkungan saya hidup ini di Surabaya, tepatnya di Semolowaru ini, banyak tetangga saya itu yang juga berprofesi sebagai tukang ya. Tukang bangunan ada, kemudian tukang pagar itu ada, tukang listrik itu ada, tukang tukang las juga ada, kuli juga ada, dan pengalamannya banyak banget. Pengalamannya bahkan sampai luar pulau ya, pernah mengerjakan juga di Kalimantan, Sulawesi, tetangga saya itu. Ada juga pernah mengerjakan marmeran di hotel di Bali, di Shangri-La Bali, itu masang marmer dan batu adesit di sana. Jadi pengalamannya bagus-bagus dan memang benar-benar tukang ya. Banyak sekali di sini, mungkin puluhan yang hidup dari profesi menjadi tukang. Nah, kebetulan saya suatu ketika ada garapan dan saya gagal di garapan itu. Saya kemudian minta tolong pada tetangga saya sendiri gitu kan, bantuin dong gitu kan, untuk menyelesaikan garapan ini, dan ternyata selesai gitu dalam waktu 2,5 bulan. Padahal proyek itu terkatung-katung selama kurang lebih 2 tahun nggak selesai-selesai. Bukan uangnya nggak ada, tetapi memang yang mengerjakan itu amburadul. Akhirnya berangkat dari situ, saya dekat dengan tukang-tukang ini ya. Saya kenalin diri saya sendiri kepada mereka gitu kan. Ternyata, Mas coba dong ikutan, sama tawar-tawarkan juga keahlian ini. Oh monggo, saya bisa ngoceh-ngoceh di internet begitu kan ya. Akhirnya ya itu tadi, saya coba untuk ngulik tentang rumah, bahas tentang bangunan dan lain sebagainya. Ketika ada bahasan bangunan-bangunan tuh banyak kan saya posting di TikTok, itu rata-rata bahas bangunan juga, bahas yang lain juga sih, tapi dominan adalah bahas tentang bangunan. Ada juga misalkan di Instagram itu juga khusus masalah bangunan. Ketika ada garapan itu saya ibaratnya itu ya saya ngeliput dokumentasi begitu ya. Berlanjut gitu kan. Nah, tapi konten itu kemudian tidak membawa feedback ya, tidak ada pesanan dari online ya, terutama dari VT atau video yang saya bikin, terutama di YouTube juga tidak ada gitu kan. Dan murni YouTube ini saya gunakan sebagai hobi. Pesanan itu justru datang dari iklan di Facebook gratisan itu di marketplace. Kemudian saya di TikTok itu pernah, itu juga orang tahu gitu kan, kemudian tanya tentang bangunan. Kemudian juga di Instagram itu lebih spesifik garapan-garapan itu muncul dari media sosial yang lain di luar YouTube.
Ya, tapi saya tetap nge-YouTube karena emang ya itu tadi hobi ya. Saya hobi untuk bikin VT, saya hobi untuk share. Misalkan pada kesempatan kali ini saya kasih judul konten tidak menghasilkan, tidak selalu menghasilkan ya. Ya, emang itu benar ya, konten terutama di YouTube terutama itu kita juga nggak tahu kenapa gitu. Mungkin terlalu videonya terlalu panjang gitu kan, atau mungkin YouTube ini meskipun sudah ada short, sekarang YouTube short itu kan underrated ya, tetapi memang masih besar itu manfaat. Maksudnya mungkin akan nyaingi TikTok dan Reels ya. Tapi intinya begitu, konten tidak selalu menghasilkan. Nah, yang menghasilkan itu apa? Ya, menghasilkan itu adalah ya kita telepon, door to door, ketemu dengan orang, kita meluangkan waktu untuk ke bangunan yang belum jadi. Nawarkan apa nih? Nawarkan misalkan borongan untuk masang granitnya, borongan untuk masangkan marmer misalkan, borongan untuk bikin kanopinya, borongan untuk bikin pagernya gitu. Itu yang saya rasa itu lebih real ya, ketimbang kita terus-menerus itu bikin VT atau bikin video-video kemudian mengharapkan besar dari situ. Dan saya memaklumi banget, dan sejak tahun 2017 itu saya belum bisa benar-benar menghasilkan dari YouTube. Semua perangkat yang saya beli itu belum balik modal bahkan. Tapi itu saya anggap oke. Karena apa? Karena saya hobi aja untuk bikin sesuatu di YouTube. Kalau mungkin jenengan pernah juga mungkin mendengar kisah Mr. Beast ya. Mr. Beast juga dia pindah-pindah materi itu dari video konten gaming, kemudian konten macam-macam, bikin sesuatu di YouTube yang itu mungkin saja nggak ada yang lihat. Akhirnya sampai ketemu konten challenge bener ya, konten tantangan gitu. Itu baru jadi hoki dia ya. Dan dia mengerjakan YouTube dengan alat seadanya sebenarnya, tidak menunggu alat-alat yang fancy atau alat-alat yang mahal. Dan itu jadi jadi pembelajaran betul bagi siapapun yang bergerak dalam dunia digital. Jadi dunia digital ini terus terang saya gunakan sebagai sambilan aja, karena juga hobi ya. Kemudian saya bikin VT yang bisa Anda lihat seperti sekarang ini. Jadi seperti itu. Misalkan saja ketika sekarang garap di belakang sebuah kontrakan gitu. Saya bahas kontrakannya, saya ambil footage mereka, saya ambil time lapse-nya gitu ya. Sambil nanti itu ketika pulang gitu kan, terutama malam ya. Malam itu baru saya kerjakan dalam sebuah video, dalam sebuah cerita gitu di YouTube. Jadi itu yang bisa saya sendiri lakukan. Dan saya motivasinya sebagai hanya sekedar dokumentasi saja, sharing ya tentang pengalaman. Nanti nggak ada yang lihat ya, itu sudah saya siapkan mental itu. Dan memang views itu kan tergantung juga interest, minat, bakat, minat orang ya. Yang mungkin bagi peminat, misalkan peminat pendidikan gitu ya, mungkin nggak cocok dengan bahasan-bahasan bangunan gitu ya. Tapi saya yakin setiap pasar itu punya masanya sendiri-sendiri. Masa sendiri-sendiri itu saya yakin punya ya. Tinggal kita sering-sering saja menyampaikan, sering-sering bikin, dan tidak terlalu berharap banyak dari masukan orderan dari digital ya, yang saya gunakan sebagai senjata utama untuk orderan itu ya di luar YouTube, terutama di Facebook, kemudian Instagram, TikTok, dan juga ketemu dengan orang langsung. Baiklah, itu saja menurut saya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dari sini mungkin saya bisa mendapatkan gambaran bahwa channel Kelas Dunia ini juga bahas bangunan begitu ya, karena memang berasal dari hobi, karena lingkungannya juga berada di orang-orang yang penggiat bangunan, kemudian suka ya dengan sharing-sharing dalam sebuah video begitu ya. Dari situ ya. Tapi kan garapan juga nggak selalu ada. Akhirnya saya nggak terpaut dengan bangunan juga. Kadang saya juga bikin podcast, bikin sharing-sharing macam begini, yang ya semoga saja bisa memberikan value kepada jenengan semuanya. Baiklah, itu sudah 10 menit kawan-kawan sekalian. Kita akan jumpa di bahasan yang lain. Kalau ada masukan silakan kasih komentar. Kalau misalkan sampean berkenan silakan subscribe ya channel ini. Dan jangan lupa untuk share juga ke teman-teman jenengan semuanya.
Terima kasih kamsia, syukron jazilan, salam sejahtera untuk Anda semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.